Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Zenita Ayu Maharani di acara Radar Berita Mingguan. Pemirsa, tingkat penularan mutasi SARS-CoV-2 Omicron dengan subvarian baru BA.2.75 tak setinggi dua subvarian sebelumnya, yaitu BA.4 dan BA.5. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan masih melakukan kajian dan penelitian terkait karakteristik BA.2.75 berdasarkan temuan di sejumlah negara. Tambahnya, ia mencontohkan India yang mempunyai kemiripan karakteristik dengan Indonesia. BA.2.75 di India, ungkapnya, tidak sampai menyebabkan lonjakan eksponensial hingga 100.000 kasus sehari. Lonjakan kasus COVID-19 di negara lain juga karena kasus BA.4 dan BA.5. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi 3 kasus mutasi SARS-CoV-2 Omicron dengan subvarian baru B.2.75 di Indonesia. Ketiga kasus ini terdeteksi dari hasil pemeriksaan Whole Genome Sequences (WGS) pada 17 Juli kemarin. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kemenkes Maxiren Rondonuwu mengatakan ketiga kasus ini merupakan imported case dan lokal. Dengan rincian seorang WNA Australia di Bali dan 2 kasus yang merupakan anak beserta ibu di DKI Jakarta. Di berita kedua, ada Australia mendesak perkantoran dan pengusaha untuk mengizinkan pegawai bekerja dari rumah. Perizinan tersebut dikarenakan lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron terbaru dalam sepekan terakhir. Australia mencatat rekor kasus dan kematian COVID-19 harian. Pada Kamis 21 Juli 2022, mencatat lebih dari 55.000 kasus COVID-19 baru dengan 89 kematian. Jumlah kasus harian dan kematian tersebut merupakan yang tertinggi sejak Mei lalu. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit sudah mendekati tingkat rekor lebih dari 5.000 orang. Pada Rabu 20 Juli 2022, jumlah kematian akibat COVID-19 mencapai 90 kasus. Saat ini mayoritas kasus COVID-19 baru di Australia merupakan varian BA.4.5 yang kebal menghindari antibodi dari vaksinasi atau infeksi sebelumnya. Varian COVID-19 ini telah menjadi lonjakan infeksi baru secara global. Akibat kondisi ini, pihak berwenang Australia telah mendesak perkantoran dan pengusaha untuk menerapkan aturan bekerja di rumah atau WFH. Di berita terakhir, ada kepolisian bersama pihak pengembang perumahan Citra Grand Cibubur akan membahas pemasangan lampu lalu lintas di lokasi kecelakaan maut truk tangki Pertamina pada Jumat 22 Juli 2022. Kombes Hengki menyebut Focus Group Discussion atau FDG telah digelar pada Rabu 27 Juli 2022. Salah satu poin yang dibahas adalah bagaimana langkah untuk mengantisipasi agar kecelakaan tak terjadi kembali. Sebelumnya, terdapat sebuah petisi desakan mencabut lampu merah lalu lintas di turunan Jalan Transyogi, Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi. Petisi tersebut telah ditekan oleh puluhan ribu orang. Adapun tujuan petisi tersebut dibuat sebab kecelakaan truk tangki Pertamina menabrak 2 mobil dan 10 sepeda pada Senin 18 Juli sekitar pukul 4 sore lalu. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman sempat mengatakan keberadaan lampu lalu lintas atau traffic light di lokasi kecelakaan maut truk tangki Pertamina tersebut tidak layak. Karena hal tersebut, lampu lalu lintas di lokasi kejadian dinonaktifkan untuk sementara waktu. Tak hanya itu, tempat untuk berputar atau U-turn di lokasi juga ikut ditutup sementara. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita Mingguan kali ini. Saya Zenita Ayu Maharani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.